Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, sebelum kita akan menjelaskan bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru di 2025. Semoga di tahun 2025 Allah senantiasa memelihara kita karena sebagaimana ciptaan yang mulia, dan agar kita juga berbenah diri dan berpikir bahwa begitu Allah mengasihi kita, menunjukkan hingga detik tahun 2025 kita masih diberi kesehatan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan memulai acara ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau kudus, Engkau dahsyat, Engkau hebat, tidak ada seperti Engkau ya Bapa. Pada saat ini dalam program Kuasa Kebenaran Channel, kami akan belajar bersama-sama. Biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan melanjutkan pelajaran pertanyaan kedua, yaitu maukah Anda menjadi warga negara kerajaan Allah yang telah Allah turunkan dari surga ke bumi ini, yaitu di Kisah Rasul pasal 2. Saudaraku, sebelum kita akan membahasnya, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya atau kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita akan membahas pertanyaan mengajarkan adalah maukah Anda menjadi warga negara kerajaan Allah yang telah Allah turunkan dari surga ke bumi ini. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam Matius 6 ayat ke-33, Yesus berkata, carilah dahulu the first, bahasa Inggrisnya bilang. Dalam bahasa Yunani dikatakan cari, kata cari adalah JTIT. JTIT artinya kita harus berusaha mencari. Kita tidak bisa diam untuk mendapatkan kerajaan Allah, saudara. Kita tidak bisa duduk kemudian dia datang sendiri, tetapi kita harus mencarinya. Tapi pertanyaannya adalah dia mencari di mana? Di dalam Alkitab. Bukan di antara manusia, tetapi di Alkitab. Karena Yesus katakan, saudara, sebelum Yesus berbicara dalam Matius 6 ayat ke-33, Yesus berkata sebelumnya dalam Matius 4 ayat ke-17. Pada waktu permulaan pertama Yesus mengajar, Yesus katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, atau kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengajak seluruh umat manusia dalam kolonial ini, termasuk Anda, bahwa kita harus mencari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sebelumnya Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, Yesus sudah katakan dalam Matius 4 ayat ke-17, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa manusia harus masuk dalam kerajaan Allah untuk menjadi umat pilihan Allah. Itulah sebabnya, saudara, pertanyaannya adalah ajakan, maukah Anda menjadi warga negara dari kerajaan Allah yang turun dari surga dalam Kisah Rasul pasal 2? Saudaraku, untuk menjadi warga negara kerajaan Allah, saudara, Yesus mengajarkan kepada kita manusia, pertama-tama kita harus mencari. Kata mencari adalah usaha. Dan usaha itu kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus belajar Alkitab, bukan belajar kepada pendeta, penginjil, atau siapa saja, saudara, tetapi harus belajar kepada Alkitab. Supaya apa? Supaya kita dapat menemukan kerajaan Allah di dalam Alkitab. Kemudian, saudara, dalam Matius 4 ayat ke-17 Yesus katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, untuk memasuki kerajaan surga, seseorang itu harus bertobat. Saudara, kata bertobat dalam bahasa Yunani ada metanoeteite, yang artinya bahasa aslinya dari akar kata metanoia, yang artinya dalam bahasa Indonesia, saudara, berbalik, bertobat, menghentikan aktivitas dosa. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, atau Anda menjadi warga negara kerajaan Allah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertobat. Mengapa kita harus bertobat? Karena kita melakukan suatu kejahatan, pelanggaran terhadap hukum Allah, transgression law. Jadi ketika kita berdosa, kita berbuat dosa, maka kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah pentingnya pertobatan. Kemudian yang kedua, saudara, ketika kita bertobat, Allah menghendaki kita agar kita
harus percaya, ya, percaya, bertobat, kemudian kita harus mengaku Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Mengapa kita harus mengaku, saudara, Yesus sebagai anak Allah yang hidup? Mengapa, saudara? Karena pengakuan adalah komitmen kita kepada Allah bahwa kita sungguh-sungguh mau menjadi warga negara dari kerajaan Allah, sebagaimana dilakukan oleh Sida-Sida, saudara, dalam Kisah Rasul 8 ayat 37. Ketika Sida-Sida melihat air, kemudian Sida-Sida berkata kepada Filipus, di sana ada air, siapa yang mengendalikan aku daripada berbaptis? Saudara, apa yang terjadi? Filipus bertanya, jikalau Tuhan percaya dengan sebulat-bulat hati, bolehlah. Kemudian dia katakan, Sida-Sida katakan, saya percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul 8 ayat 38, keduanya turun ke dalam air. Setelah pengakuan itu, maka Filipus membaptiskan Sida-Sida itu. Nah, yang setelah kita mengaku kita dibaptis, saudara, apa yang terjadi? Ketika kita dibaptis, kita keduanya harus turun ke dalam air, ya. Baik Sida-Sida maupun Filipus harus turun ke dalam air, keduanya. Bagaimana kita tahu? Mari kita dengar Kisah Rasul 8 ayat 38, saudara bisa membacanya, bahwa ketika mereka turun ke dalam air, ya, lalu Filipus membaptiskan Sida-Sida itu. Saudara, ayat 39 Kisah Rasul 8, ketika mereka keluar dari dalam air, ya, saudara, kata keluar dari dalam air artinya sebelumnya mereka turun ke dalam air. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana orang itu dibaptis dengan di dalam baskom atau di dalam suatu loyang atau tempat yang hanya sedikit air. Sedangkan untuk kata baptisan, saudara, dari bahasa Yunaninya pertama kali Yesus katakan dalam perintah agungnya dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan baptisontes, yang akar katanya dari baptizo. Baptizo artinya immerse, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Kemudian saudara, Markus 16 ayat 16, itu bahasa aslinya adalah baptisteis, saudara, yang etimologi dari kata baptizo. Kemudian saudara, yang artinya immerse dalam bahasa Inggrisnya, yang dalam bahasa Indonesia, saudara, adalah masuk ke dalam air. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ketika kita dibaptis, saudara, maka Allah telah menarik Anda dan saya, semua manusia, ditambahkan Allah ke dalam kerajaannya, saudaraku. Di mana kita tahu, saudara, Kisah Rasul pasal 247, maka saya dikatakan semangka sehari-hari bilangnya ditambah Tuhan dengan orang yang beroleh selamat. Saudara, ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah, dan itu adalah keinginan Anda, keinginan Allah, tetapi keinginan Anda adalah agar jiwa Anda diselamatkan. Dan ketika jiwa Anda mau diselamatkan, Anda tidak bisa memilih semua, ya, masuk dalam denominasi sekarang ini, tetapi harus masuk dalam wadah keselamatan, yaitu kerajaan Allah yang Allah telah siapkan sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 2:44. Dengan demikian, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, ketika kita keluar dari dalam air baptisan, kita ditambahkan Allah dalam kerajaannya, maka kita disebut umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, saudara. Saudara, apakah Anda mau menjadi warga negara kerajaan Allah? Saudara, saya tidak memaksa. Alkitab tidak memaksa Anda untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi barang siapa yang percaya dengan sukarela. Saudara, semoga dengan pelajaran ini membawa motivasi bagi kita bahwa keselamatan itu ada di dalam kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada Anda. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, kami telah belajar bersama-sama. Semoga pelajaran yang kami bawakan dan kami dengar bersama-sama tentang sabda firman itu bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kami bahwa kami harus menjadi warga negara dari kerajaan Allah dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa tekanan apapun. Karena itu dengan ketulusan hati, maka Allah akan menarik, ya, kami akan masuk dalam kerajaan. Terima kasih atas firman-Mu, ya Bapa, agar firman-Mu ini terpatri dalam hati sanubari kami, dan itu menjadi modal untuk kami masuk dalam kerajaan Allah. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa, dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara ada memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.